Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi. Mungkin dari kalian masih ada yang bingung tentang cara membaca jangka sorong. Nah, sebelumnya Bapak ingin jelaskan lagi, mungkin ini lebih jelas lagi tentang membaca ketelitian tentang jangka sorong. Jangka sorong ini mempunyai berbagai macam ketelitian, mulai dari yang paling sederhana adalah ketelitian 0,1. Artinya 0,1 artinya benda yang dapat diukur sampai ketelitian 1/10. Jadi bisa mengukur 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 sampai 2,9 dan seterusnya. Bisa 8,9 dan seterusnya. Nah, seperti yang ada di gambar ini, untuk menentukan tahunnya 0,1, 0,05 dan seterusnya itu gimana, Pak? Nah, ini ada rumusnya, yaitu dengan dicari panjang skala utama atau SU, disingkat SU, dibagi dengan jumlah strip pada skala Nonius atau SN. Jadi kalau dari angka 0 ke 1 atau 1 ke 2, 2 ke 3 ini adalah 1 mm, 0 ke 1 kan 1 mm, ini dibagi banyaknya garis yang ada di skala Nonius. Jadi dihitung garisnya di skala Nonius ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi untuk menentukan ketelitian dari jangka sorong, jarak terkecil dari skala utama dibagi jumlah garis yang ada di skala Nonius. Jadi 1 dibagi 10 hasilnya adalah 0,1. Jadi ketelitian dari jangka sorong itu adalah 0,1. Jadi bisa mengukur satu angka di belakang koma. Lanjut ke tingkat ketelitian yang lebih teliti adalah 0,05. Sama rumusnya, yaitu jarak terkecil dari skala utama yaitu 1 mm dibagi jumlah garis yang ada di skala Nonius. Ada berapa? Ada 20 garis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 garis. Walaupun ini angkanya adalah 10, 1 sampai 9 sampai 10, tapi garisnya adalah ada 20. Yang dihitung adalah garisnya. Jadi 1 mm dibagi 20 hasilnya adalah 0,05. Nah, ini berarti jangka sorong itu mempunyai ketelitian 0,05. Jadi bisa mengukur 5,05, kemudian 5,15, 5,35, 5,95, 30,95, 30,85, 30,70 dan seterusnya, itu bisa dengan kelipatan 0,05. Lanjut ke tingkat ketelitian yang lebih presisi lagi adalah 0,02. Sama caranya, 1 mm di skala utama dibagi banyaknya garis. Kalau kamu coba hitung di skala Nonius, ini ada 50 garis. Jadi 1 mm dibagi 50 garis adalah 0,02. Ketemunya adalah 0,02. Jadi apabila di jangka sorong itu tidak ada keterangan ketelitiannya, kamu bisa untuk mengetahui dengan cara seperti itu. Jarak terkecil dari skala utama dibagi jumlah garis dari skala Noniusnya. Jadi 1 mm dibagi 50 garis, hasilnya 0,02. Jadi jangka sorong tersebut bisa mengukur sampai ketelitian 0,02. Bisa mengukur 5,02, 5,06, 5,04 dan kelipatannya. Tapi ketelitian ini tidak bisa mengukur 1/1000-nya atau 0,001, ini tidak bisa. Kalau 0,01 ini tidak bisa. Contoh semisal mengukur 20,01 ini tidak bisa. 20,03 ini tidak bisa. Bisanya adalah kelipatan 0,02. Nah, dengan penjelasan singkat ini semoga kalian tidak bingung ya. Lanjut kita untuk membaca
ukuran ketelitian 0,05. Jadi ketika rahang geser dan rahang utama itu dibuka, nah itu skalanya akan bergeser. Nah, dilihat di skala utama. Pertama dilihat skala utamanya dulu, gesernya sampai berapa melalui indikator yang ada di skala nonius. 0 skala nonius, diperhatikan itu ada posisinya di mana. Kalau di gambar ini posisinya ada di 9 tapi lebih sedikit. Nah, lebih sedikit ini dilihat di skala nonius. Jadi perhatikan skala utama, posisinya 0 di nolnya skala nonius itu ada di mana. Semisal ada di sini, di sekitar kursor ini, berarti kan itu sudah 5 mili lebih sedikit. 5 mili lebih sedikit. Kalau semisal ada di sini, berarti 2 mili lebih sedikit. Nah, lebih sedikit itu dibaca di skala nonius. Contoh, semisal garis yang lurus di skala nonius adalah seperti ada di gambar, itu setelah angka 1. Nah, kalau kita hitung 0, 0,05, 0,10, maka di sini adalah 0,15. Selanjutnya adalah 0,20. Begitu seterusnya sampai 0,95. Nah, jika yang tertera adalah seperti ada di gambar, yang lurus ini adalah 0,15, maka langsung saja dibaca hasil pengukurannya 9,15. Nah, jadi seperti itu cara membacanya, yaitu dilihat skala utamanya dahulu dengan melihat 0-nya skala nonius itu berada di mana posisinya. Kemudian apabila itu pas, 0 ini segaris langsung di skala utamanya ini, maka ini bisa dibaca tepat 9 mm. Berhubung ini tidak lurus, 0 tidak lurus, garis 0 setelah garis setelah 0 ini tidak lurus, garis 1 ini tidak lurus, yang lurus ternyata garis setelah angka 1. Nah, maka yang dibaca adalah 9,15. Tapi apabila 0 ini yang lurus dengan garis yang di atas, ini berarti langsung tepat 9,0, 9 atau 9 mm tepat tanpa ada koma di belakangnya. Cirinya angka 0 ini bisa lurus dengan angka utama, skala utama, ini adalah angka 10 ini juga lurus. Kalau angka 0 ini lurus dengan garis skala utama, maka angka 10, garis 10 ini akan juga lurus dengan skala utamanya. Jadi seperti itu cara membacanya. Tetap perhatikan skala utama kemudian skala nonius. Sudah, mungkin itu saja penjelasan tambahan dari saya. Semoga